kalau misalnya teman-teman mau kontak saya langsung atau bertanya terkait membran atau apapun itu nanti bisa kontak langsung ya. Jadi background-nya adalah kita tuh kan punyanya cadangan air bersih gitu, tapi sebenarnya air bersih itu kan bukan sesuatu yang kalau dulu kan apa air adalah sumber daya tak terbatas gitu ya. Jadi selalu ada renewable gitu. Padahal sebetulnya mindset itu harus mulai diganti bahwa air bersih itu sangat-sangat limited, sangat-sangat terbatas gitu ya. Bayangkan hanya 1% air di total seluruh dunia ini bisa dipakai gitu untuk air bersih. Jadi memang sangat limited. Nah, ditambah dengan semakin berkembangnya industri ya sejak era revolusi industri itu membuat penggunaan air bersih semakin besar gitu. Dan tentu ini ya banyak dampaknya ya, banyak dampaknya dan akhirnya teknologi berkembang sehingga diciptakanlah membran teknologi ini untuk mostly sebetulnya untuk provide air di industri atau untuk mengolah wastewater gitu. Jadi memang awalnya tidak banyak juga untuk drinking water, tapi kesini-sini akhirnya berkembang juga karena semakin sedikit air, orang-orang mulai mencari sumber daya yang lain ya. Akhirnya mereka ada yang pakai air laut, ada yang pakai recovery apa ya tadi reclaim water. Nah itu dipakailah membran di situ gitu. Jadi apa ya definisi membran? Sedikit aja membran can be defined as a selective barrier between the two phases, fit and permeate. Jadi ini istilah fit and permeate tuh istilah yang spesifik ada di membran. Mungkin teman-teman kalau pakai teknologi lain jarang ya fit dan permeate. Fit itu kan lebih ke input ya, inlet. Nah, permeate tuh outletnya gitu. Jadi di membran nyebutnya fit and permeate which allow the mass transfer of feed paste through a membrane uh, to permeate paste caused by the difference in size, shape, and chemical structure. Jadi biasanya, jadi nanti akan ada perpindahan massa ya dari satu sisi ke sisi lain. Nah itu biasanya karena perbedaan size-nya, perbedaan bentuknya atau perbedaan struktur kimianya. Nih ya, ini contohnya. Jadi ya prosesnya itu bisa kombinasi by sieving atau juga diffusion mechanism. Nah ini contoh, ini feed ya, feed itu bahasanya apa inlet ya, inletnya sesuatu yang mau kita saring lah gitu. Kemudian ini membrannya, dia membran itu selaput yang tipis gitu ya, tipis sekali dan punya pore size. Nah itu dia akan menyeleksi ya, menyeleksi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita nanti yang diinginkan itu adalah permeatnya atau ini solventnya ya. Nah ini membran proses. Ini tipe-tipe membran. Harus diingat nih, ini mungkin 4 yang paling common ya. Type of membran ada microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, dan reverse osmosis. Ini ilustrasi untuk mempermudah apa sih bedanya microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, dan reverse osmosis. Jadi makin ke sini itu makin kecil ininya, pore size-nya, pori-porinya. Jadi semakin selektif. Kalau microfiltration itu dia bisa menyaring bakteria dan suspended solid. Jadi dia tersaring ya, jadi nggak masuk gitu. Yang emang masuk bisa sekecil virus masih bisa, multivalen ion masih bisa, monovalen ion masih bisa, dan air tentunya ya. Sorry. Nah, kalau ultrafiltration udah virus nggak bisa. Tapi yang lain ini multivalen ion, monovalen ion masih bisa. Ada yang tahu multivalen ion, monovalen? Ini kimia sih ya. Contohnya apa? Multivalen ion dan monovalen ion. Monovalen tuh misalnya apa? Na plus, Cl min, itu kan monovalen ya. Multivalen ya berarti yang kumpulan dari ion-ion tersebut gitu. Kemudian nanofiltration, nah ini lebih kecil lagi. Jadi multivalen ion biasanya juga udah mulai tersisihkan. Dan yang paling kecil itu adalah reverse osmosis. Di sini dia bahkan ya cuma benar-benar partikel H2O aja yang bisa lolos di pori-pori reverse osmosis. Nah ini contohnya ya. Ini particle filtration, ini filtration biasa, artinya konvensional filtration yang biasa pakai rapid sand filter atau slow sand filter gitu ya. Nah ini
ukurannya segini, 1000 sampai kira-kira, 2 mikrometer. Nah, entar microfiltration semakin kecil, makin kecil, dan makin kecil. Nah, ini mungkin kalau ada yang nggak kebayang mikrometer tuh segimana ya. Jadi kalau teman-teman punya rambut nih ya, pasti punya rambut semua. Rambut teman-teman itu diameternya kira-kira 75 mikrometer. Dan, aduh, ini gimana ya? Oke. Dan protozoan itu kira-kira 4 mikrometer dan smallest bakteria itu kira-kira 0,2 mikrometer. Jadi filtration itu lebih kecil mungkin. Ada yang bisa lebih kecil dari bakteri, jadi 0,1. Kecil banget si pori-pori yang ada di membran itu. Apalagi reverse osmosis nih 0,0001 mikrometer. Jadi kecil banget gitu. Dan itulah yang membuat kelebihan dari membran ya, mereka sangat efektif, sangat efisien dalam menyaring bukan produk, ya senyawa-senyawa yang tidak kita inginkan. Ini lebih detailnya lagi tentang apa aja yang bisa disingkirkan ya atau disisihkan dari masing-masing membran. Contoh ini ya conventional particle filtration, dia bisa menghilangkan apa aja, beach sand, fine sand ya, macam-macam ini di sini ada. Dan kalau microfiltration apa aja dia bisa menghilangkan apa ya, bakteri dan kemudian macam-macamnya. Ini bisa teman-teman banyak kok ini sumbernya di internet. Tapi ini sebenarnya kayak tipe-tipe membran ini supaya teman-teman ada bayangan aja gitu bahwa pore size itu sangat menentukan penggunaan dari membran itu sendiri gitu ya. Kira-kira teman-teman dengan air ini kemudian pengen outputnya permeatnya seperti ini, butuhnya membran apa ya gitu. Cukup nggak ya dengan microfiltration atau harus nano atau harus reverse osmosis gitu. Nah itu rule of thumb-nya gitu. Jadi reverse osmosis itu yang paling kecil, dan kemudian lebih besar lagi nanofiltration, ultrafiltration, dan microfiltration. Nah, ini ada term yang juga sangat penting dalam membran, yaitu pressure. Salah satu kekurangan dari membran dengan segala kelebihannya ya dibandingkan dengan konvensional filtration, itu membran punya pressure yang sangat tinggi. Contoh, uh, untuk microfiltration nggak terlalu sih ya, dia cuma butuh 0,2 sampai 5 bar. Kemudian semakin kecil size pore-nya itu semakin besar pressure yang dibutuhkan gitu ya. Ini contoh aja nih, ini kisaran ya untuk ultrafiltration 1 sampai 10 bar. Reverse osmosis nih kita bisa lihat 10 sampai 150 bar coba. Jadi berapa kali lipat ya kalau dibandingkan microfiltration, bisa sampai berapa? 30 kali lipat ya lebih besar dari microfiltration, dan ini pasti butuh energi yang lebih besar lagi kan untuk menghasilkan pressure yang besar, butuh energi yang besar dan berarti cost-nya besar juga gitu. Jadi apa para ilmuwan atau para engineer sekarang mereka banyak fokus ke bagaimana ya menciptakan membran itu yang low pressure misalnya gitu ya. Jadi dia bisa efektif dengan nggak sampai sebesar ini gitu. Nah itu yang banyak diutak-utik sekarang tuh ya. Gitu. Nah ini ada dua tipe apa pengembangan lah ya, ada bisa dibilang pengembangan dari aliran membran. Yang pertama ada dead end membran filtration, awal-awal ditemukan membran, kebanyakan bentuk alirannya seperti ini. Jadi pressure-nya ya dari sini, ini contoh pressure dari sini, flow-nya juga dari sini gitu, sehingga nanti ya filtratnya keluar dari sini, tapi efeknya adalah mereka lebih cepat menumpuk gitu ya si zat-zat yang ingin disingkirkannya gitu. Berbeda dengan cross flow filtration, dia punya flow yang berbeda dari arah tekanannya sehingga ya lebih lebih tahan lama gitu membrannya. Karena nggak cepat menumpuk si zat-zat yang ingin di remove-nya. Oke, nah ini berikutnya membran classification atau klasifikasi membran itu biasanya dibagi berdasarkan separation mechanism. Bagaimana
mekanisme pemisahannya. Ada yang menggunakan shift effect atau dilihat dari ya shift-nya, perbedaan shift-nya, kemudian diffusion, ada juga yang ion exchange, jadi perbedaan muatan ionnya gitu ya. Kemudian morfologi ada juga yang asimetrik atau yang composite dan configuration yang paling sering sih ya perbedaannya di configuration sama chemical nature ini. Jadi kalau configuration itu ada yang berbentuk spiral wound, ada juga yang hollow fiber. Nanti kita lihat bedanya ya. Kemudian yang chemical nature ada yang terbuat dari organik, polimer, contohnya selulose asetat gitu ya. Ada juga yang terbuat dari inorganik, itu biasanya dari keramik, metal, atau gelas. Nah, masing-masing punya kelebihan. Misalnya kalau organik mungkin akan lebih murah, tapi akan lebih mudah falling atau lebih mudah biofouling. Nanti kita lihat apa sih falling ya. Kemudian inorganik mungkin juga, kalau inorganik bisa lebih tahan gitu ya dari bakteri, sehingga jarang terjadi biofouling, tapi harganya lebih mahal misalnya. Gitu. Nah, ini contoh membran spiral wound. Jadi dia bentuknya lembaran. Nah, di lembaran inilah ada pori-pori yang kecil tadi itu ya, yang berdasarkan pore size-nya. Misalnya nanofilter ya berarti sekitar 0,001 mikron ya. Nah, itu di sini dibentuk beda perbedaannya, tapi dia berbentuk layer dan kemudian layer ini nanti bahasanya digulung gitu ya. Digulung dan kemudian dipres sehingga menjadi tube, jadi tabung-tabung gitu. Nah, ini spiral wound. Nah, berikutnya ini hollow fiber. Kalau hollow fiber itu dibentuk kayak apa ya, bentuknya kayak rambut gini ya, bisa kelihatan nggak? Jadi jadi satu pipa itu terdiri dari berapa mungkin jutaan fiber gitu ya. Jadi kayak rambut gitu kemudian dimasukkan ke pipa, tapi per rambut ini tuh adalah membran itu sendiri gitu. Jadi per satu ini pun satu helainya itu juga dia punya kapasitas untuk menyaring gitu ya. Kemudian dikumpulkan sampai sebesar misalnya ukuran pipa yang diinginkan. Ini hollow fiber. Kebayang ya bedanya sama yang spiral wound. Nah, tadi saya sempat bilang fouling, apa sih fouling itu? Term fouling itu juga dipakai kayaknya spesifik di membran, saya belum ketemu kalau di, mmm, apa, teknologi lain apakah sebutnya fouling, biasanya apa kalau, apa bahasanya, kalau ini clogging ya, clogging, kalau filtrasi biasa kan, clogging gitu. Sama sebenarnya nanti harus di backwash, tapi kalau di sini termnya adalah fouling. Fouling itu disebabkan akumulasi dari partikulat yang tertahan ya, tidak masuk melalui membran. Dan itu biasanya tertahan di surface, di permukaan. Nah, fouling ini sangat merugikan karena dia bisa mengurangi water flux. Water flux itu apa? Water flux itu jumlah atau banyaknya permeat tadi, banyaknya permeat yang keluar dari membran. Jadi semakin banyak fouling tentu semakin sedikit kan permeat yang bisa dihasilkan. Dia juga bisa meningkatkan head loss dan tentunya long term loss in treatment capacity due to the formation of boundary layer. Jadi inilah juga alasan kenapa membran itu nggak begitu banyak dipakai ya, karena ekspensif gitu ketimbang kalau misalnya batu kerikil gitu kan, itu kan lebih lebih apa bahasanya, lebih lama lah cloggingnya gitu ya, karena porinya tentu lebih besar. Tapi kebayang kalau misalnya membran yang semakin porinya kecil, tentu nggak lama dia udah cepet cepat ketutup gitu si surface areanya. Nah, itu yang disebut falling. Nah, ada beberapa contoh falling, ada beda-beda ya. Misalnya yang pertama yang A ini pore narrowing. Yang kedua pore plugging. Jadi kalau ini tuh permeatnya nempel-nempel ya di surface-nya gini, masih bisa sih lewat ya, cuma dia semakin kecil kan fluxnya tadi, si permeatnya semakin kecil. Kemudian ada juga yang satu partikel itu mungkin benar-benar size-nya exactly pas gitu dengan um, dengan si pornya. Jadi dia nutup si pore antara si pornya ini. Kemudian itu
yaitu pore plugging atau formation of gel or cake. Nah, ini pembentukan gel di atas permukaan pori-porinya itu. Nah, yang berikutnya ada juga disebut biofouling. Biofouling ini mungkin mirip lah dengan yang formation of gel atau cake ini ya. Jadi banyaknya kan dia bisa menghentikan ini ya bakteri gitu. Tapi misalnya bakteri tertahan nggak masuk ke permeat. Nah, bakteri ini kan di atas membran itu bisa berkembang biak gitu ya, dan lama-lama dia bisa menutupi pori-pori si membran itu. Nah, itu yang disebut biofouling. Jadi dia terus bertambah, bertambah, bertambah. Nah, ini sama aja akhirnya jadi fouling, atau karena dia disebabkan oleh makhluk hidup seperti bakteri, virus ya, makanya disebut biofouling. Nah, saya akan sharing sedikit tentang pengalaman saya dulu skripsi. Saya ngambil topik yang sangat relate dengan biofouling. Jadi dulu saya di bawah bimbingan Prof. Heru itu, jadi saya lintas tuh. Jadi saya anak TL tapi alhamdulillah dapat kesempatan dibimbing sama Prof. Heru dari Tekim. Jadi di labnya itu udah pada masa itu udah hebat banget deh, lab punya lab membran gitu. Dia memang sangat sangat passionate lah di membran. Dan di situ saya ngambil topik tentang antimikrobial untuk membran. Jadi kira-kira bisa nggak ya kita modifikasi si membran ini, senyawa untuk membuat membran ini sehingga dia lebih anti bakteri gitu, anti mikroba. Dan tentu ya yang diharapkan adalah semakin tahan lama si membrannya ini dari biofouling gitu. Ini contoh fouling ya, contohnya nih. Kebayang ini yang bersihnya misalnya ya. Dan ini yang terkena oleh eh, apa air yang kita olah gitu. Jadi ya ketutup ya lama-lama. Nah, ini yang bukan bahaya sih, tapi pasti terjadi dan perlu antisipasi gimana supaya fouling di membran itu bisa terselesaikan. Nah, beberapa caranya itu yaitu dengan pre-treatment. Jadi sebelum misalnya RO ya, jadi jangan sampai misalnya air yang benar-benar keruh langsung RO. Nah, itu bisa-bisa baru 3 hari udah falling ya. Nah, harus ada pre-treatmentnya, misalnya dikasih entah itu filtrasi atau koagulasi atau mungkin sampai mikrofiltrasi, itu bisa sebagai pre-treatment. Kemudian penggunaan antiskalan atau antimikrobial. Nah, ini yang saya lakukan di skripsi saya. Atau penggunaan disinfection to prevent biofouling. Periodic pulsing of feedwater. Ya, periodic reverse the flow pattern atau backwashing. Ini pasti ya salah satu cara, yaitu backwashing. Nah, kalau teman-teman udah dapat belum ya? Desain wastewater atau water treatment, pasti juga mempertimbangkan ya backwashing itu kan pakai air. Nah, air itu kan yang dipakai airnya itu ngebalik arah gitu. Jadi kalau kalau porinya ketutup, dia kasih backwash dari bawah, jadi keluar gitu si partikel-partikel yang menyumbatnya gitu. Nah, itu backwashing itu dulu seringnya banyaknya pakai air ya, pakai air lagi gitu, air yang bersih lah. Nah, itu juga akhirnya jadi hitung-hitungan para engineer, gimana nih sayang ya air udah diolah bersih-bersih dipakai buat nguras doang dan habis berapa dalam sehari atau seminggu gitu. Nah, akhirnya banyak yang menggunakan teknologi misalnya air ya, udara. Jadi backwashing dengan udara, dan ini ada juga yang vibrating, jadi getaran gitu. Jadi dibuat melepas dari si membrannya itu dengan entah udara atau getaran itu sendiri. Jadi nggak membuang air yang sudah diolah. Nah, itu perkembangan terkini lah. Oke, nah ini research articles yang ini skripsi saya yang waktu itu dengan Pak Heru Susanto ya nih. Judulnya karakteristik biofouling properties and filtration performance of cellulose dengan chitosan membran. Jadi chitosan, ada yang tahu nggak ya chitosan? Familiar nggak? Chitosan itu senyawa yang banyak ditemukan di cangkang krustasea ya bahasanya. Cangkang kayak udang, terus kayak kerang, kayak piting, itu mereka punya banyak chitosan. Nah, ternyata chitosan itu punya kemampuan untuk antibakteri gitu ya. Jadi
dia antibakteri. Jadi bakteri tidak suka kalau kalau ketemu senyawa citosan. Nah, itu yang jadi ide gimana caranya menghasilkan membran yang dicampur dengan citosan. Apakah punya kemampuan untuk memperpanjang masa pakainya ya, sehingga artinya biofouling-nya semakin jarang terjadi gitu ya. Karena selulos itu yang paling murah. Jadi bahan yang paling murah bisa digunakan untuk jadi membran itu selulos, which is organik tadi ya. Tapi tadi kelemahannya dia sangat mudah biofouling karena kan organik ya, jadi bakteri itu suka gitu. Sedangkan kan kalau keramik, glass gitu-gitu jarang sih biofouling ya, paling fouling ya. Tapi harganya tentu jauh lebih mahal. Nah, makanya ini gimana caranya idenya adalah menggabungkan si selulos itu dengan chitosan. Dan alhamdulillahnya menarik juga hasilnya ya. Ini teman-teman bisa lihat nggak? Ini anggapnya ini membran kalau gede ya, tapi ini kan tentu skala kecil. Tapi kita bikin juga sih membrannya, cuma nggak skala industri. Nah, ini kita coba uji antimikrobialnya gitu. Antimikrobial activity ke dua bakteri, yaitu Staphylococcus aureus dan E. coli ya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini kalau misalnya air doang ya, pembuatannya hanya menggunakan sorry, bukan ya nggak pakai citosan. Ini jadi kayak gini. Kemudian kalau citosan konsentrasi 0,1. Bahan citosan itu bisa menghambat gitu ya, menghambat pertumbuhan bakteri yang ada di atas membran. Begitu. Tangkap ya, ini idenya. Mungkin nanti teman-teman ada yang punya ada yang ada yang kepengen skripsinya tentang membran gitu ya. Bisa mulai dari sekarang cari-cari ide apa ya yang udah dikerjakan di topik ini, apa yang kira-kira teman-teman bisa kembangkan atau yang menarik. Nah, berikutnya ya ini aplikasi. Jadi mungkin sedikit ada perbedaannya antara micro dan ultrafiltration serta yang tadi nano dan RO. Biasanya kalau micro dan ultrafiltration itu dia bisa menggantikan konvensional water treatment, tapi kecuali disinfection karena tadi bakteri sama virus kemungkinan masih bisa masuk atau melewati micro dan ultrafiltration. Kemudian bisa jadi pre-treatment juga buat RO dan nanofiltration. Nah, dia bisa juga meremove iron dan manganis. Dan bisa juga untuk removal of DBP precursor. Ada yang tahu DBP nggak? DBP ini kebetulan adalah topik penelitian saya S3. Jadi sekarang saya justru nggak membran. Karena profesor saya di Taiwan ini topiknya nggak membran. Tapi ya nyambung-nyambung juga sih, masih air bersih gitu. Dan saya yang mengerjakan lebih ke DBP. DBP itu disinfection by product. Disinfection by product itu apa? Jadi misalnya teman-teman di water treatment ya, habis koagulasi, kemudian ada flokulasi, kemudian sedimentasi, filtrasi, disinfeksi ya, disinfektan. Di situ kan ada proses penambahan disinfektan ya, contohnya contohnya klorin ya, klorin misalnya. Nah, kalau misalnya klorin ketemu dengan senyawa-senyawa organik atau ya senyawa-senyawa organik yang belum yang belum ketahan di filtrasi, itu tuh bahaya. Itu sebenarnya bisa menghasilkan efek senyawa sampingan ya dari disinfeksi. Makanya disebutnya disinfection by product. Nah, itu justru bisa potensi kanker gitu. Walaupun disinfektan kan fungsinya untuk membunuh bakteri ya, tapi kalau masih ada organic compound-nya itu bahaya. Nah, itu kalau pakai membran itu bisa menghilangkan si organic compound-nya itu, sehingga nanti disinfeksinya akan lebih aman kan karena ke udah kesaring semua gitu. Nah, nanofiltration dan RO itu juga tentu dia bisa ya semuanya ini,
Tapi kalau untuk RO mostly untuk desalinasi atau untuk ya tadi pengolahan air laut misalnya untuk jadi air minum. Itu kan butuh butuh high tech ya karena harus menyingkirkan sampai NaCl gitu. Si monovalen ion tadi itu. Gitu. Nah, ini juga saya sharing sedikit tentang apa penelitian saya waktu tesis S2 itu saya juga membuat membran pakai selulose asetat juga. Cuma yang ini selulose asetatnya saya nggak pakai senyawa kimia. Kalau yang sebelumnya saya beli lah selulose asetatnya beli di toko kimia gitu ya. Kemudian jadi membran. Nah kalau ini saya mulai dari penggunaan um, bahasanya penggunaan raw materialnya gitu dari nata de coco gitu. Jadi nata de coco tapi tentu yang bukan grade bukan grade makanan ya. Jadi memang melimpah kalau di Indonesia kan mungkin melimpah produksi kelapa mungkin ya dan air kelapa itu bisa dijadikan bahan baku untuk membuat membran loh gitu. Jadi ini idenya gitu bahwa ternyata air kelapa itu yang mungkin gak kepake misalnya itu bisa menjadi membran yang itu bisa meremove atau menghilangkan senyawa pewarna. Di sini saya pakai RB5. RB5 itu pewarna hitam. Nah, gitu ya. Di textile wastewater. Nah, ini hasilnya, resultnya. Ini ada, saya tambahkan juga ZNO. Ini juga untuk meningkatkan daya remove membrannya itu sendiri. Gitu. Nah, ternyata kalau dilihat dari sini, yang paling tinggi removalnya itu adalah membran yang menggunakan, ini kalau yang ini cuma pure dari nata de coco doang, membran selulose asetat yang pure nata de coco, kemudian yang ini ditambahkan 0,1% ZNO, direndam selama 2 jam, yang ini direndam 24 jam. Nah, kira-kira tuh ada pengaruhnya nggak sih gitu ya, bedanya apa gitu. Nah, ternyata hasilnya paling bagus itu adalah dengan UV ya, dengan UV tapi cukup di 0,1% aja gitu karena kalau terlalu banyak dia justru malah justru pori-pori si membrannya ketutup sama ZNO-nya gitu. Jadi malah lebih rendah kalau 0,2% gitu. Jadi 0,1 dia bisa si ZNO-nya ibaratnya lebih ideal gitu ya dalam dalam penempatan struktur polimernya gitu tapi juga bisa meningkatkan removalnya gitu di angka 99,09%, jadi hampir 100% untuk menyingkirkan tadi ya RB5 bahasa RB5 itu nama pewarna gitu di industri tekstil. Oke. Nah ini sedikit reverse osmosis di Indonesia. Sumbernya dari Wenten di tahun 2004. Kalau ada yang kenal Wenten, Prof. Wenten itu salah satu ahli membran yang ada di Indonesia. Alhamdulillah sempat bekerja, maksudnya sempat belajar juga ya bareng beliau waktu saya tesis tuh banyak dibantu oleh Prof. Wenten. Ini contoh-contoh aplikasi reverse osmosis dan nama-nama industri yang menggunakannya gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih ada industri misalnya PT Topton Elektronik dia menggunakan modul tadi single wound tadi ya bukan yang hollow fiber. Kemudian materialnya composite berarti campuran gitu ya. Kemudian manufakturnya buatan mana? Osmotron Australia. Digunakan untuk apa? Rinsing water gitu. Nah ini ada sih datanya gitu ya. Ini ada juga yang udah drinking water nih di mana dia misalnya perusahaan household appliance di GDP Indonesia nih jadi data tahun 2004 banyak lumayan ya 2004 udah banyak segini sekarang udah jauh lebih banyak lagi tentu. Nah ini juga kalau ini lebih ke ya bahasanya potential application of membrane in Indonesia. Jadi berapa banyak gitu ya sebenarnya kapasitas membran yang bisa kita optimalkan gitu. Tapi mungkin belum
belum sebesar ini pemanfaatan membran di Indonesia. Contoh, misalnya ya di food and beverage, di misalnya industri tapioka itu butuh kira-kira 3 kali 10 pangkat 6 ton air gitu ya. Nah itu aplikasinya bisa buat apa? Wastewater treatment-nya atau recovery soluble starch-nya. Ini juga membran proses yang bisa disarankan apa? Misalnya pakai ultrafiltration atau MBR tuh apa? Membran bioreaktor gitu ya. Ini contoh-contoh detailnya lah. Berapa banyaknya kebutuhan pengolahan air di Indonesia, baik itu kebetulan ini mah ini ya, selain potable drinking water ini yang lain industri kan. Jadi kebayang berapa banyak potensi yang belum termanfaatkan gitu ya untuk pengolahan membran. Oke, segitu dulu mungkin cepet ya. Mohon maaf nih Bu Muti kalau kecepatan, tapi atau kalau misalnya teman-teman ngerasa kecepatan bisa nanti ulang di part yang mana, tapi mungkin segitu yang ingin saya share. Silahkan kalau misalnya kita lebih banyak diskusi, kalau ada teman-teman mau bertanya, dipersilahkan. Ini kembalikan ke Ibu Muti ya. Oh gitu, masa semester 5 udah sih? Hebat. Hmm. 7. Oh iya ya, 7. 5 tuh berarti tahun ketiga sama tahun keempat ya? Tadi aku kebayang tahun kedua sama ketiga. Tahun ketiga sama tahun keempat. Oh ya, berarti ya pas lah masa-masa mencari ide. Enggak lah, masa-masa paling ini justru lagi apa, enggak deng, ada yang mungkin lagi masa ini nggak sih, jadi ketua BEM, ketua himpunan gitu nggak? Tahun ketiga kan? Hmm. Hmm. Atau mau tanya lain selain itu misalnya gimana apa pengalaman kuliah di luar gitu juga boleh ya. Ini aja, diskusi bebas. Aku bisa memahami karena sekarang kan perkembangan zaman tuh ini ya, teknologi tuh luar biasa. Artinya, eee, it's okay gitu kalau teman-teman bisa ngerasa, "Ah, itu mah nanti cari cari aja deh di ini," gitu ya, di internet. Artinya terbuka banget lah sekarang kan apa, informasi gitu ya. Tapi mungkin hal-hal yang bersifat lebih kayak pengalaman gitu kan, itu sesuatu yang, apa, lebih seru ditanyakan atau didengar dari first hand experience gitu misalnya. Mhm, mhm. Atau kali kecepatan.
Kalau di sana ada nggak lab-nya untuk membran, possible nggak? Mmm, mhm. Memang teknik lingkungan nggak banyak sih, kayak misalnya di ITB juga saya akhirnya itu harus kerjasama dengan industri tekstil itu untuk ngebikin membrannya, gitu. Tapi pengujiannya, misalnya pengujian analisis COD-nya, analisis color-nya itu bisa ya di lab teknik lingkungan, analisis kualitas airnya gitu. Tapi untuk pembuatannya, nah itu yang, mmm, nggak nggak banyak lab di teknik lingkungan yang provide gitu. Ada tidak? Tidak ada. Di mahasiswa tuh biasanya antara sangat mengerti atau tidak mengerti sama sekali. Boleh, silahkan. Mhm. Mmm, kendala ya, kendala itu ya pasti ada, setiap topik pasti ada. Nah, kalau untuk topik membran itu sendiri satu tadi kalau untuk teknik lingkungan, belum banyak yang bisa provide, eee, manufacturing membrannya, gimana cara bikinnya membrannya gitu. Walaupun sebenarnya kalau lab-lab sebenarnya alatnya nggak susah sih, sederhana gitu ya, kayak coating itu kadang dia cuma butuh apa, mmm saya dulu bahkan bikin bikin sendiri akhirnya, si alat coating-nya itu jadi kayak gelas kaca gitu, nanti si larutan yang untuk bikin bahan membrannya itu udah jadi itu dituang, kemudian kita geser, apa ya bahasanya itu apa sih, kayak di-press gitu ya, diratakan di atas permukaan si gelasnya itu, kemudian dimasukin cemplungin ke air gitu ya. Airnya tuh dibaskom gitu. Nah itu sesimpel itu gitu sebetulnya. Tapi memang tentu kalau yang lebih advance lagi dia punya alat yang lebih pakai mesin ya, jadi tentu tarikannya dari atas ke bawah itu sama gitu. Kalau misalnya bikin sendiri kan belum tentu yang atas sama bawah tuh tekanan kita ngeratainnya itu sama ya. Jadi ada yang membrannya lebih tebel di bagian atasnya, terus bawahnya tuh tipis, robek gitu ya. Nah itu, kalau manual. Tapi kalau yang udah coating-nya pakai alat pakai mesin, dia rata, permukaannya itu sama tebelnya gitu. Nah itu contoh, yang membran itu ya, dari pembuatannya. Kalau misalnya teman-teman tetap tertarik gitu ya, suka dengan membran tapi ngerasa tidak mau berkecimpung di pembuatannya, bisa sebenarnya eee, apa, evaluasi, misalnya evaluasi, membran yang udah jadi gitu ya, untuk, industri apa. Nah, itu mungkin akan lebih akan lebih, mudah, bukan lebih mudah sih, tapi lebih mungkin dilakukan gitu ya. Jadi membrannya bisa jadi beli gitu ya di pasaran. Nanti teman-teman konfigurasikan atau bikin reaktornya gitu dan nanti lihat, removal-nya atau nanti lihat tadi berapa lama sih umur si membran ini gitu ya kalau misalnya dipakai buat, removal apa gitu, industri apa yang teman-teman ambil contoh, ininya, apa, feed-nya tadi. Gitu, itu, contoh. Nah, terus apalagi ya kendalanya, tentu kalau menurut saya sih
riset yang bagus itu kan sebetulnya riset yang terpakai ya, maksudnya bukan hanya jadi ini aja gitu, entah which is entah itu cuman jadi bukan cuman, entah itu jadi paper, entah itu bisa benar-benar diaplikasikan di industri. Nah, itu yang mungkin next step-nya gitu ya. Kayak kemarin tuh sebenarnya pas tesis saya itu ada harapan bisa jadi, apa, reuse water gitu. Jadi si membran ini tuh diharapkan bisa menghasilkan air yang kualitasnya itu sama kayak air bersih gitu, tapi dari textile wastewater gitu. Tapi kan memang susah ya itu kendalanya. Jadi mungkin di satu part tadi airnya zat warnanya berkurang 99%, tapi ternyata COD-nya masih tinggi gitu. Jadi, belum bisa dipakai sebagai air bersih gitu. Nah itu kan, kendala yang teknis lah ya. Jadi, kenapa ya bisa ya mungkin ada kesalahan di apa, ada kurang sempurna di bagian pembuatan membrannya gitu atau lain-lain. Atau misalnya ternyata sebetulnya butuh pretreatment yang lain apa gitu ya, gitu. Jadi, apa oh, mungkin sekalian ini juga sih ya, pesan gitu ke teman-teman, sayang kalau teman-teman penelitian nanti buat skripsi ini tuh nggak jadi apa-apa atau hanya jadi buku ini ya, skripsi tebel gitu kemudian diloakin gitu nanti 20 tahun berikutnya sama ITERA. Banyak kan yang gitu, jadi, gudangnya udah penuh gitu ya, terus kampus ya akhirnya mmm, apa membuang ini, kumpulan skripsi mahasiswanya gitu. Jadi sayang kan gitu. Itu kan berdarah-darah pasti nanti teman-teman kalau ngerasain bikin skripsi ya. Jadi semoga bisa, teman-teman bisa meramu ide sampai ke hasil itu jadi paper yang itu bisa diakses sampai kapan pun gitu ya, entah itu proceeding doang nggak apa-apa gitu atau, di paper syukur-syukur paper internasional gitu ya. Karena nanti itu akan lebih terdokumentasi, akan lebih bisa diakses gitu ya, eee, gitu. Nah mungkin nanti Bu Muti bisa membimbing lebih detail tuh tentang itu. Izin ya Bu, sebelumnya izin perkenalkan diri Bu, perkenalkan saya Gideon Janturi dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Izin bertanya Bu, terkait membran dalam pemurnian air tadi. Kira-kira Bu, ka- bisa nggak kita pastikan atau ada nggak Bu kira-kira langkah-langkah yang perlu kita perhatikan bagaimana membran ini memiliki umur yang panjang dalam pada saat digunakan, sama kalau dalam proses perawatan atau proses pembersihannya, kira-kira ini untuk mengembalikan performa membran ini dilakukan langkah-langkah seperti apa ya Bu? Sekian Bu. Oke. Jadi, tadi ya gimana cara pemilihan pertama itu, bagaimana memastikan ya bahwa membran ini akan punya umur, berapa gitu misalnya. Tentu yang pertama itu harus memilih, membran yang tepat. Karena, misalnya contoh, teman-teman tuh punya feed atau inlet itu pH-nya tinggi gitu ya, pH tinggi, atau pH-nya sangat asam, sangat panas gitu ya temperaturnya. Kemudian, teman-teman pakai yang selulose asetat, wah itu udah pasti hancur tuh sebentar gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai yang keramik, nah mungkin akan jauh lebih, lama umurnya. Nah itu tentu ada penelitiannya gitu ya dan ibaratnya jadi setiap, material membran itu punya ya umur umur pemakaian berapa itu tergantung dari dia sesuai nggak dengan,
kompatibilitas dari si materialnya itu gitu ya. Kemudian tadi juga tipe membran, itu tentu akan menjawab ya berapa lama gitu. Misalnya teman-teman punya nanofiltration, terus dipakainya yang satu untuk, misalnya pengolahan air pasca ultrafiltration di wastewater treatment. Satu lagi benar-benar, habis habis apa, air inlet langsung dipakai NF gitu ya, nanofiltration. Nah, tentu itu umurnya akan beda lagi gitu ya, umur si membrannya atau, mmm, berapa lama dia falling atau enggak gitu. Dan kemudian, eee, apa tadi, untuk pembersihan yang salah satu yang, penting adalah ketika kita membersihkan itu, juga sesuai ya dengan, apa, eee, sorry, ketika kita backwashing tadi itu, bahan-bahan untuk backwashing itu juga harus, sesuai dengan, si material dari membrannya itu sendiri dan juga, penting untuk melakukan pencegahan falling sebetulnya sebelum terjadinya falling itu sendiri ya. Kayak tadi saya sebutkan ya prevent falling itu gitu. Gitu, terjawab nggak ya? Terjawab Ibu, makasih Ibu. Ya, sama-sama. Salah satu pasti sebenarnya setiap pabrik membran itu punya panduan ya, panduan pabrik gitu. Misalnya, oh membran ini bisanya dipakai di, suhu berapa, disimpannya harus di suhu berapa, pH yang bisa dipakai berapa. Nah itu kalau kita ibaratnya kalau mau pakai ya, ini konteksnya mau pakai itu kita sesuaikan dengan, dengan apa tadi bahasanya, labeling pabriknya itu ya, dengan, panduan dari pabriknya. Itu kalau misalnya kita ibaratnya cuma mau pakai membrannya aja gitu ya. Tapi kalau konteksnya tadi penelitian, ya berarti kan kita masuk ke ranah yang buta ya, masih orang-orang masih belum tahu atau masih samar-samar terjawab, ini tuh, kira-kira gimana. Nah itu ya berarti based on research ya. Tapi kalau orang pabrik itu pasti kan dia udah punya R&D ya, dalam membuat membran itu pasti udah banyak penelitian yang dia rangkum, jadi dia udah bisa tahu, oh ini kalau dipakai untuk ini, masa waktunya misalnya 3 tahun, harus di backwashing gitu ya. Itu based on, research and development mereka gitu. Tapi kalau kita mau explore sesuatu yang baru ya tentu berarti harus based on penelitian ya yang ada di lab. Contoh lagi kayak misalnya, oh belum ada nih pabrik yang dari nata de coco tadi gitu ya, berarti mau nggak mau harus bikin, harus mendata gitu ya, misalnya, oh ini ternyata berapa lama kalau pakai, konsentrasi sekian, kalau pakai konsentrasi sekian, kalau pakai zat warna ini dan lain-lain tuh, akan beda-beda. Begitu, eee, Iya Bu, udah dicatat Bu. wah, oke. Wah ini kayaknya udah lebih ini jangan-jangan lebih tahu nih dari saya. Tapi ini saya sharing sharing ya Bu Rana, mungkin nanti kalau Bu Rana mau menambahkan, silahkan gitu ya, monggo gitu. Jadi kalau yang saya tahu memang mohon maaf tadi saya nggak masukkan ke slide ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa indikator kualitas membran. Yang pertama itu nilai flux atau permeabilitas, ya tadi ya, mungkin saya sedikit bahas tentang water flux. Nilai flux itu mengindikasikan laju airnya, berapa volume per
satuan waktu yang dapat melewati membran tersebut pada tekanan tertentu. Nah, membran yang terbaik itu punya nilai flux yang tinggi tanpa mengorbankan efisiensi penyaringan itu sendiri. Jadi kalau apa, flux-nya tinggi, maksudnya banyak yang lolos, tapi ya, eee, persen removal-nya rendah, itu juga nggak bagus juga. Ada juga yang, persen removal-nya 99 tapi, apa, flux-nya rendah banget, ya mau sampai kapan ya pakai membran itu gitu, lama banget, misalnya setetes, 2 tetes sejam gitu, kan nggak mungkin juga ya diaplikasikan. Jadi, eee membran yang terbaik nilai flux-nya itu tinggi, tapi efisiensinya juga, tinggi. Kemudian, selain, nilai flux atau permeabilitas, ada yang disebut juga selectivity atau rejection rate. Jadi rejection rate itu kemampuan membran untuk menolak atau menyaring ya zat tertentu seperti garam, logam atau bahan organik dan lain-lain. Nah, apa, ya berarti selektivitas yang tinggi itu juga penting ya untuk, pemilihan membran yang terbaik. Contohnya misalnya RO itu punya 99% selective atau rejection rate terhadap garam. Nah, berarti dia tadi bisa remove 99% garam. Berarti dia baik gitu ya untuk, penggunaan untuk apa, misalnya tadi bahan bakunya banyak mengandung garam gitu. Itu, yang kedua. Yang ketiga, ketebalan membrannya itu sendiri. Nah, ukuran porinya itu juga konsisten. Dan menghasilkan performa yang baik. Salah satunya tadi ya yang saya sebut kalau misalnya apa, ukuran pori yang kalau buatnya manual ya tadi nggak konsisten ya, tentu ada yang, apa, ketebalannya jadi beda-beda gitu antara, permukaan gitu. Itu kemudian selain ukuran pori, selektivitas, kemudian apa, nilai flux, ada juga stabilitas kimia dan, suhu tadi ya. Gitu. Dan juga, mmm, apa, materialnya yang bisa anti fouling atau, ya tadi sempat dibahas ya, materi-materi apa, sorry, bahan-bahan yang bisa anti fouling. Ada juga, apa, mmm, bahasanya durabilitas mekanik. Jadi, ini, ketahanan dia terhadap, tarikan atau tekanan itu juga ada ujinya. Kayak misalnya waktu saya bikin membran Nata de coco itu diuji juga di industri tekstil, dia kira-kira, kelenturannya segimana untuk, kekuatan terhadap tarikan ya, terhadap, tekanan itu seberapa besar, nah itu disebut durabilitas. Nah itu juga penting ya untuk dilihat. Dan yang terakhir kalau menurut saya efisiensi energi. Efisiensi energi ini yang mungkin kekinian ya, jadi gimana supaya, bukan cuma mungkin sekarang udah banyak kalau cuma buat removal rate mah banyak bisa pakai ini, tapi seberapa ekonomis ya, seberapa hemat energinya gitu si teknologi itu yang kayaknya, menjadi pertimbangan besar juga sekarang gitu. Begitu, terjawab tidak ya? Kalau disebut apa, kayaknya nggak ada satu indikator tunggal ya, Bu, tapi mungkin harus melihat secara komprehensif gitu, dan mungkin jadi harus ada ini juga ya, penilaian prioritas mana yang ingin dikedepankan gitu. Mungkin bagi negara yang maju misalnya, yang uang udah nggak terlalu pengaruh gitu, ya mungkin yang penting apa gitu, yang penting, bisa menghasilkan, apa, permeat yang luar biasa jernih, bersih gitu. Tapi bagi yang misalnya negara berkembang atau daerah-daerah tertinggal mungkin butuh yang, eee, masih bisa tolerable dengan kualitas airnya, tapi masuk standar cuma, energinya lebih rendah gitu. Nah itu, mmm, jawaban saya. Iya, wah aku baru tahu nih, aku udah fallback belum nih Bu Rana nih? Aku udah fallback, kalau belum aku fallback.
Eee, Sebelumnya izin bertanya Bu, perkenalkan saya Muhammad Najmi dari Teknik Lingkungan angkatan 2021. Mhm. Di sini kan, setelah bisa saya simpulkan bahwa, membran ini merupakan salah satu pengolahan untuk, air bersih atau air minum ya Bu ya. Nah, di sini saya ingin bertanya Bu, apakah dia, eee kalau ada pengolahan sebelum masuk ke unit atau, unit membran ini seperti koagulasi, flokulasi, sedimentasi, itu sangat berpengaruh, dengan, efisiensi removal atau, keefektivitasan alat dari membran itu, Bu. Mungkin itu Mhm. sih, Bu, yang saya tanya. Hmm. Oh, tentu sangat berpengaruh ya. Terima kasih Najmi sebelumnya. Jadi, pasti sangat berpengaruh, tentang ada atau tidaknya pretreatment ya. Walaupun tadi bahasanya apa, kalau ultrafiltration tuh sebenarnya bisa pengganti ya dari semua konvensional treatment, misalnya ultrafiltration aja gitu ya, kemudian ditambah desinfektan, itu juga ya bisa-bisa aja sih. Tapi tadi balik lagi akan seberapa lama si si membran itu tahan gitu ya. Misalnya apalagi pakai kualitas air sungai di Indonesia gitu ya yang COD, BOD-nya bisa ribuan gitu. Nah, jangan-jangan berapa sehari udah harus backwash lagi gitu ya. Makanya semua itu harus dipertimbangkan ya. Jadi misalnya tetap pakai koagulasi, tetap pakai sedimentasi atau misalnya sedimentasinya enggak tapi dari air hasil flokulasi langsung membran. Nah, itu tentu ada hitungannya gitu ya, ada desainnya gitu. Begitu terjawab nggak ya? Nanti ada lagi yang kalau misalnya contoh ya kayak di beberapa negara di Amerika yang tadi udah saya bilang, saya kan lebih fokus ke disinfection ya, disinfection by product. Jadi ternyata banyak juga um, apa mereka itu pakai membrannya justru setelah disinfeksinya tadi. Jadi disinfektan dulu, kemudian menghasilkan menghasilkan apa tadi disinfection by product. Nah itu disaring dengan RO gitu. Jadi airnya tuh jauh lebih murni, nggak ada lagi disinfection by productnya gitu. Itu juga ada. Jadi konfigurasi seperti itu sangat-sangat beragam, sangat-sangat tergantung dengan inlet, dengan raw water kita, dengan air baku kita, dan juga sangat tergantung dengan apa yang mau dicapai ya. Kayak tadi drinking water juga beda-beda ya. Kalau mungkin di Indonesia itu belum fokus ke disinfection by product, tapi kalau di Amerika mereka udah contoh udah sangat detail dengan itu gitu. Jadi sangat diperiksa gitu rutin, ada nggak disinfection by product-nya gitu. Dan mereka misalnya nggak mau ada disinfection by product, ya mereka tambahkan lagi justru RO di paling akhir gitu. Kebayang nggak ya? Cukup terbayang sih, Bu. Mhm. Boleh tanya lagi, Bu? Oh, boleh boleh. Ini Bu, sebenarnya saya masih kurang agak paham tentang, pengaruh tekanan di microfiltration, ultrafiltration, dan RO dan lain-lain itu kan tekanannya berbeda-beda, Bu. Nah itu Mhm. yang mau saya tanyakan itu, prinsip kerja tekanan itu tuh sebagai apa sih, Bu? Prinsip kerja tekanan itu ya mungkin, secara, mudahnya apa ya, kalau teman-teman punya saringan, misalnya ya teman-teman punya, saringan saringan habis ngegoreng gitu ya, ada yang lubangnya gede, ada yang lubangnya kecil ya. Ada yang lubangnya gede, misalnya nyaring gorengan ya, kebayangnya segede itu. Nah, tentu akan lebih, mudah keluar minyaknya itu pakai saringan yang gede, bener nggak? Yang lubangnya lebih gede gitu, ya nggak sih? Ketimbang kalau yang saringannya tuh kecil banget gitu ya, itu bisa jadi si minyaknya itu nggak keluarnya sedikit banget kan gitu. Nah, makanya dia butuh ditekan gitu, butuh ada tekanan yang besar supaya dia menghasilkan permeat yang sama besarnya dengan kalau, ukurannya gede-gede gitu. Kebayang nggak? Nah itu prinsip, apa ya, mungkin sama juga kayak itu kayak fisika sih ya, dasar semakin areanya tentu semakin besar tekanan yang dibutuhkan untuk menghasilkan, eee eee, permeat yang relatif sama gitu, kebayang nggak?
Oh, gitu. terbayang, Bu. Mhm. Ya kayak misalnya kalau, apa, ya contoh aja kan kalau batu kerikil gitu, itu kan kalau teman-teman guyur air, akan lebih mudah dong air itu keluar dari situ ya, ketimbang yang tadi, yang bener misalnya ketimbang, pakai apa, yang pakai kain kain gitulah misalnya, kain lebih jangan yang lebih heeh, ya pasir sama batu kerikil, pasir akan lebih kecil deh air yang keluar dari pasir ketimbang yang tumpukan batu kerikil gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman mau punya permeat yang sama besarnya, ya tentu kan harus dipres lagi nih pasirnya tadi gitu ya, sehingga air yang keluar lebih banyak gitu. Gitu mungkin ya. Alhamdulillah sudah, Bu. Tapi itu bagus sih sebenarnya, artinya kalau teman-teman lebih tertarik ke part itunya juga mungkin banyak juga penelitiannya yang, gimana gitu akhirnya pressure itu bisa diakali sehingga si permeatnya banyak, tapi juga dia nggak mengurangi apa, selektivitasnya tadi gitu. Nah, relasinya di mana secara detail bisa jadi saya juga nggak tahu itu jawabannya yang lebih kompleks lagi ya gimana, atau seberapa apakah linear, apakah pada titik berapa dia jenuh dan lain-lain itu bisa digali lagi. Ada yang mau lanjut S3 habis ini? S3, S2? Atau mau kerja dulu semua? Rata-rata apa? Pengen lanjut S2? Atau rata-rata pengen kerja? Najmi pengen apa Najmi? Mau kerja dulu, Bu. Kerja Balikin dulu. balikin modal. Gimana? Berarti ini ya, apa mau masuk ke apa industri apa PDAM atau Kalau kemauannya sih, Bu, sebenarnya saya kan minatnya di pengolahan air, Bu, ya. mm-mm. Nah, saya minatnya di situ, cuman nanti kalau tergantung rezekinya di mana aja lah, Bu, saya ambil aja, Bu. Yang penting balik modal gitu ya. Ya semoga apa ini ya tercapai cita-citanya. Banyak lah pasti industri atau apa pengolahan air yang butuh juga kerja gitu ya. Kalau yang lain tadi yang nanya siapa Gideon? Gideon ada rencana apa setelah S2? Ini kalau Burana nih udah jadi peneliti nih di BRIN ya. Ada yang mungkin ingin kalau BRIN tapi mungkin S2 atau S3 ya Bu ya. Jarang kayaknya merekrut yang S1. Kalau Gideon pengen kemana rencananya? Sama Bu, kayak Najmi balikin modal dulu. Iya benar ya apa eh, realistis lah ya balik modal dan bisa mengaplikasikan ilmu ini ya pas S1 kerja dulu nanti mungkin kalau mau lanjut S2 lagi. Tapi sebenarnya bukan pengen pesen ya, saya sangat mendorong, mensupport teman-teman untuk tidak puas hanya lulus di S1 ya. Tapi nggak apa-apa kerja dulu, saya juga kan dulu kerja dulu ya. Tapi kalau bisa lanjut lagi ya S2, insya Allah nanti teman-teman akan itu pertama membuka cara berpikir yang lebih kompleks gitu ya dan tentu akan memperluas relasi yang itu juga akan bagus untuk karir teman-teman gitu ya. Kalau stuck di S1 biasanya kan ya ya apa ya artinya ada
apa, jadi misalnya relasi itu tentu lebih, sedikit kalau dibanding teman-teman nanti misalnya ambil S2 gitu ya, punya banyak, kenalan dari, industri-industri mana lagi yang lanjut S2, nah itu akan sangat membantu, gitu. Begitu, kalau ada lagi? Semua ya. Semoga lancar. Baik Ibu. Iya, mau nanya. Ini kan terkait tadi kan Bu Nur nanya ke teman-teman mau lanjut S2 atau kerja dulu. Nah, menurut pandangan Ibu Nur sendiri, tapi kan walaupun Ibu sebenarnya tadi kerja dulu gitu Bu ya, baru lanjut S2, tapi sebenarnya apakah menurut Ibu lebih baik lanjut dulu gitu Bu untuk S2 atau memang disarankan untuk kerja dulu gitu Ibu? Baru lanjut S2 gitu ya. Oh, iya Itu iya. pertanyaan saya. Ya, terima kasih Oke Ibu. Oh iya, oke. maaf Ibu sebelumnya tadi belum memperkenalkan diri. Nama Heeh. saya Faris Samatisal dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Ya, terima Oh, kasih iya. Bu. Ya, makasih Faris. Ini pertanyaannya ya, tentu kalau jawabannya mana yang lebih baik, saya nggak bisa bilang ya yang A atau B pilihan yang lebih baik, tapi itu akan karena setiap orang kondisinya beda-beda ya. Setiap orang kondisinya beda-beda, starting point-nya beda-beda, tujuannya juga beda-beda juga gitu ya. Tapi kalau hemat saya misalnya, eee, apa bahasanya, kalau saya kan sebenarnya lebih ke saya melihat saya tidak punya bukan tidak punya, eee saya punya passion sebetulnya mengajar gitu. Jadi memang dari S1 tuh saya tahu bahwa saya pengen jadi, dosen gitu. Nah, ketika saya lulus, maka yang terbaik sebetulnya kan sesegera mungkin sekolah gitu, karena hampir jarang ya dosen yang S1 gitulah gitu. Jadi, untuk kasus itu berarti yang lebih baik tentu S2 gitu. Tapi akan balik beda-beda lagi, ada juga yang mungkin sama-sama punya passion dosen, tapi kemudian, dia harus tadi misalnya mengumpulkan modal dulu ya tentu mungkin kerja bisa jadi opsi yang lebih baik gitu ya, kerja dulu. Tapi memang ya, beda-beda juga, artinya gini, ada juga yang akhirnya setelah dapat uang gitu ya, kerja udah nggak mau lagi sekolah, itu juga banyak tuh teman-teman saya kayak gitu ya. Jadi udah enak nih nerima gaji, terus ibaratnya udah cukup puas lah dengan, hidupnya saat itu gitu ya, saat ini gitu. Jadi dia nggak kepikiran, "Ah males lah belajar lagi, gue udah tua juga," gitu. Nah, eee, apa, mmm ya nggak tahu, kalau saya cenderung ke sayang aja gitu kalau misalnya masih punya potensi untuk, eee, upgrade ya, upgrade itu kan sebenarnya nggak hanya tentang gaji juga sebenarnya ya, upgrade mungkin kebermanfaatan gitu, misalnya kalau dia bisa ngambil lebih tinggi jenjang pendidikan mungkin akan lebih banyak, kesempatan berbagi dengan pengalaman dia di industri yang lama, contoh gitu misalnya. Ya tapi itu balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Tapi tadi banyak juga, maksudnya ini sebagai warning juga bahwa banyak yang udah nyaman kerja gitu ya, pada level strata S1 ya jadi males lah ibaratnya lanjut gitu, itu banyak kasus gitu, gitu. Tapi juga, eee, ya begitu. Terus banyak juga sekarang banyak kasus yang setelah S2 juga nganggur ya ada juga, nganggur itu dalam konteks, akhirnya nggak match, nggak dapet gitu ya, kerjaan yang, sesuai gitu dengan spesifikasi dia lulus S2 ya ada juga. Jadi, itu akan sangat bervariasi jawabannya gitu. Kalau kalau Faris sendiri apa, ada kecenderungannya? Mau lanjut dulu apa kerja dulu? Nah itu Ibu, masih sebenarnya ada niatan mau lanjut, cuman ya itu nanti lihat nanti Ibu. Ada kecenderungan juga mau kerja dulu gitu Ibu. Masih masih bingung lah Ibu untuk ini, makanya kan nanya gitu. Kalau saran saya kalau kalau secara keluarga tidak urgent, maksudnya
bukan yang susah banget ya yang atau sangat-sangat butuh biaya gitu, mungkin bisa artinya kalau save ya, level save kebutuhan dasar terpenuhi, itu bisa lanjut dulu, dan banyak peluang beasiswa juga gitu ya. Karena nanti persaingan persaingan tuh akan semakin sengit ya, mungkin bahasanya, kompetisi di tempat kerja tuh akan semakin sengit gitu. Jadi mungkin zaman kakek kita mungkin kalau udah SMA itu udah sangat terpelajar, terpandang, bisa dapat kerja nanti kan akan terus ini ya, naik gitu. Mungkin, sekarang S1 udah berapa banyak yang S1 gitu ya. Entar kalau teman-teman punya kesempatan lanjut S2, siapa tahu nanti peluang insya Allah peluang apa, bekerja yang lebih baiknya gitu ya, bisa lebih besar gitu terbukanya gitu. Tapi tadi balik lagi akan beda-beda sih kondisinya tiap orang. Betul. Atau bisa nanti pas ini ya, bimbingan lanjut oleh Bu Muti. Konseling, iya. Karir betul, mhm. Harus motivasi. Apa ya, kayaknya tadi udah banyak tuh motivasinya ya, ngingetin lagi aja bahwa, apa, pasti di setiap, fase kehidupan tuh ada tantangannya ya, saya bukan berarti lebih ini ya, tapi sudah pernah merasakan yang teman-teman, sedang rasakan sekarang gitu, skripsi walaupun pasti nggak beda jauh ya, apa, walaupun mungkin berbeda gitu, tapi mirip lah ya, artinya sedang dalam fase sekolah, studi S1 gitu ya, di tahun ketiga, tahun keempat, lagi mempersiapkan skripsi, ya pasti ada tantangannya masing-masing gitu ya. Dan nanti kerja juga ada ya, kuliah lagi S2 juga pasti ada tantangannya. Terus kan hidup tuh penuh dengan tantangan gitu ya, nggak ada, apa, ya justru itu bentuk, menurut saya bentuk Tuhan, bentuk Allah tuh menyayangi kita gitu. Artinya pada setiap fase kita diberi ujian yang itu akan mendewasakan kita, membuat kita semakin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah, makanya, semoga teman-teman di sini semua semangat gitu ya menjalani setiap fase kehidupan, termasuk di fase sekarang nih. Semangat dan, kerahkan gitu ya, optimalkan apa yang teman-teman bisa optimalkan ya, ikhtiarkan gitu. Nah, hasilnya sebetulnya kan itu, mutlak ada di tangan Allah ya, jadi nggak perlu pusing sebetulnya mikir hasil, insya Allah yang sudah insya Allah tuh Allah nggak tidur lah melihat semua ikhtiar teman-teman, gitu. Jadi, ya keep spirit, gitu paling.
Boleh.